Ya Pak ya, Alhamdulillah. Pak Direktur Rumah Sakit harus sehat Pak. Pak, ya ini kita ngobrol-ngobrol di sini terkait dengan berbagai isu yang dunia kesehatan lah, terutama yang ramai jadi isu nasional adalah kasus perundungan Pak di PPDS Universitas Diponegoro di Semarang. Kalau boleh Pak Sahril, update terkini Pak, informasi soal ini perkembangan kasusnya baik itu dari sisi hukum ya ataupun dari tim internal Kemenkes sendiri gimana Pak Sahril? Ya, terima kasih Mas Esmoko. Siap. Ini kesempatan untuk memberikan informasi. Kalau update terakhir, proses ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Polisian, oke. Dari kami, Kementerian Kesehatan sudah menyampaikan dokumen, bukti-bukti atau fakta di lapangan. Bahkan terakhir 3 hari yang lalu, pihak keluarga mengajukan tuntutan pengaduan kepada Polda. Lapor ke Polda. Polda. Nah, dengan kekuatan ini berarti masyarakat menunggu nih kasus ini, Pak ya. Bukan hanya kasus kematiannya, tapi kasus apakah ada sih kaitannya dengan perundungan. Jadi perundungan ini memang menjadi isu nasional ya, dan memang harus diselesaikan, ditiadakan, dan tidak boleh terjadi lagi di dunia pendidikan, termasuk yang ada di kedokteran gitu. Keluarga sudah melapor ke Polda Jawa Tengah berarti Pak Sahril ya. Ada bukti-bukti yang dilampirkan tim dari Kemenkes sendiri, bukti-buktinya juga pegang itu atau bagaimana Pak? Ya, jadi berbeda ya. Kalau keluarga itu menyampaikan bukti-bukti hukum yang memang perlu disampaikan kepada. Kalau kami adalah bukti-bukti yang kaitannya dengan perundungan. Karena Kementerian Kesehatan tidak mengurusi yang berkaitan dengan kriminal, kemudian berkaitan dengan katakanlah di luar perundungan tadi. Jadi kami menyampaikan bukti-bukti perundungan itu yang memang kita dapatkan ya dari informasi HP, kemudian dari buku catatan harian dari yang bersangkutan. Nah, sehingga kami mempunyai suatu dugaan ya yang kami sampaikan ke kepolisian. Ada rekaman Pak ya. Betul. Ada kemudian diary-nya. Betul. Dugaan yang menguatkan itu Pak, kalau perundungan pasti kan bukan sekali biasanya Pak ya, berulang ya, berkali-kali dalam waktu yang mungkin yang lama bisa, mungkin sekali juga bisa disebut perundungan pasti Pak ya, tetap aja ya. Tapi yang di kasus dokter AR kita Mbak AR ini yang membuat Kemenkes ini yakin ini perundungan sistematis jangan-jangan nih. Jadi begini, ini sebetulnya momen yang sangat tepat ya bagi Kementerian Kesehatan dan bagi bangsa Indonesia sebetulnya. Jadi perundungan ini kan bukan baru terjadi 1-2 hari. Betul. Sejak pendidikan tinggi ada, ya sejak ada kedokteran itu ada. Hanya saja tapi tidak terjadi pada semua program, ya tidak semua prodi ada. Kemudian walaupun ada itu berbagai tingkatan. Nah, dengan kasus yang dilaporkan oleh masyarakat ke Kementerian Kesehatan, maka kita memasukkan poin itu di Undang-Undang Kesehatan. Oh, yang baru yang kemarin disahkan itu. Ya. Intinya adalah pemerintah, kan undang-undang kan pemerintah ya, itu menjamin ya semua calon dokter dan dokter spesialis itu dilindungi secara hukum dan dilindungi dia dalam masa pendidikannya. Dan tidak boleh diperlakukan yang tidak adil, diperlakukan yang tidak sesuai dengan dunia pendidikan. Jadi ini termasuk perundungan, gitu loh Pak. Jadi mungkin saking lamanya atau banyaknya kasus perundungan di dunia pendidikan kedokteran sampai ini masuk ke undang-undang kesehatan Pak ya. Dan ini berarti udah bisa dari betul. Kita begini, kita kan lagi ada program yang disebut dengan transformasi kesehatan. Ada 6 pilar itu. Salah satu pilarnya adalah transformasi sumber daya manusia kesehatan. Nah, kenapa ini masuk transformasi? Karena kita ingin betul menyongsong Indonesia emas di 2045 ini harus sumber daya manusianya yang sehat, yang berkualitas. Tetapi ingat, bukan hanya sehat berkualitas, tapi juga bermartabat, bermoral, kemudian berbudaya. Nah, dari mulai itulah kita menata ini, Pak. Nah, kenapa Kementerian Kesehatan ikut, bukan cawe-cawe, ikut bertanggung jawab sebetulnya. Perlu Pak cawe-cawe untuk begini nih, perlu nih. Karena apa? Mereka ini kan
sebetulnya sekolahnya kan milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekolahnya. Menarik nih, menarik. Ya, nih. sekolahnya Pak Iya. ya. Tetapi gurunya, kemudian tempat belajarnya itu di rumah sakit Di milik Kementerian Kementerian Kesehatan. Nah, kami Kementerian Kesehatan terpanggil untuk menciptakan sistem pendidikan Pendidikan, ya. di rumah sakit itu yang tadi, ya. Kita tidak ingin dong, wah ini alumni dari mana rumah sakit ini, tapi dokternya seperti ini gitu ya. Begini-begini ya. Nah, laporan-laporan yang ada itu akhirnya kita tampung, Pak. Ini ada instruksi Menteri Kesehatan, ya. Instruksi Menteri Kesehatan. Bulan Juli tahun 2023 Baru nih. sebagai tindak lanjut dari rancangan undang-undang dan menjadi undang-undang kan. Undang Kesehatan. Intinya adalah instruksi di mana Menteri Kesehatan menginstruksikan kepada direktur rumah sakit agar melakukan upaya-upaya pencegahan Preventif ya. ya tentang perundungan, ya. Kemudian upaya-upaya untuk melakukan promosi, sosialisasi dan edukasi. Kemudian yang ketiga, upaya-upaya untuk melakukan apabila terjadi. Nah, jadi di situ jelas sekali disebutkan apa sih yang masuk perundungan. Jadi supaya masyarakat juga tahu nih Definisinya perundungan tuh apa, seperti definisinya. apa, kategorinya Ya, apa saja itu yang ada masuk. 4 Pak ya. Jadi satu adalah perundungan yang bersifat verbal. Verbal, oke. Jadi kan verbal itu kayak kita lah, kan dia selama 4 tahun tuh pendidikannya 4-5 tahun. Kalau ada kata-kata yang tidak layak disebutkan oleh seorang seniornya dengan ya kebun binatang, dengan cacian dan sebagainya, kan kalau itu disampaikan hampir tiap hari, kan membuat orang itu kan jadi Iya, oke. tidak suka. Yang kedua adalah Secara perundungan yang psikologi. bersifat fisik. Fisik. Fisik itu Kontak fisik nih berarti. ya, ya? ada yang dipukul, mungkin ada yang dihukum dengan push up, mungkin suruh berdiri. Kalau push up kan nggak kena nih Pak, nggak ada kontak. Ya, Tapi masuknya fisik iya, ya? masuk fisik. Karena di fisik kan melakukan Ya, itu. ya, ya. Dan macam-macam. Ada yang dicubit, macam-macam. Nah, yang ketiga adalah perundungan bersifat cyber. Yang saat ini kan cyber Pak. Doxing ya? Iya, orang ngirim meme-meme. Iya, iya, kemudian iya. ngirim Oh, oke, oke. yang menjelek-jelekan orang itu juga masuk dalam perundungan. Karena kan bisa dibaca di WA group dan sebagainya. Nah, yang paling banyak laporan, jadi kami ini mendapat laporan per 6 September itu 1857 6 laporan. September 1000. Setelah dibukanya kanal tadi. Oh. Jadi siapapun boleh ya melaporkan, akan dilindungi, kemudian akan ditutupi identitasnya. Ini paling banyak dari mana Pak? Kenapa? Paling banyak laporan datang dari mana Pak? Paling banyak itu ada salah satu universitas negeri juga di kita. Ya. Jadi tapi Jakarta. berimbang ya, sama berimbang. Tapi yang terbanyak dari 1, 2, 3 ya, yang ini yang 4. Nah, yang 4 ini bukannya verbal, bukannya fisik, bukannya cyber tadi, tapi adalah di luar itu. Contohnya apa? Penarikan iuran. Oh, pemerasan, Ya, pemalakan. Ya, itu istilah wartawan Istilah kita. tapi kita menyebutnya adalah iuran. Ya, Pungli dong. ya. Tapi itu bukan digunakan untuk pendidikan mereka sebetulnya. Karena mereka kan sudah bayar nih. Uang kuliah udah bayar. Ada mereka. resminya betul, UKT Resmi. segala macam. Yang disebut dengan UKT itu ya. Ya. Ya, uang kuliah tunggal ya. Jadi orang udah bayar sudah. Nah, di luar itu dia bayar lagi. Nah, itu masing-masing prodi beda-beda. Ada yang 10 juta, ada yang 20, bahkan terakhir yang ini kita sebut sampai 40 juta Per bulan. per bulan per orang. Bayangkan kalau itu dibandingkan orang yang tidak mampu, Iya, Pak, iya. bisa jual rumah, Ini bisa sih jual segala macam. Kejam sih. Nah, ini. yang terbanyak itu jam kerja yang berlebihan, ya. Kemudian ada lagi Itu masuk ya, bullying Pak. iya. Jadi rupanya gini, kita kan bekerjanya kan 40 sampai 50 jam kan Oke, seminggu, ya. tapi dia lebih. Memang boleh ada lebih, tapi jangan juga tiap hari berlebih. Lebihnya Karena mungkin nggak ada kompensasi lembur atau apa atau tidak, karena ini pendidikan. Ini ya. pendidikan. Oh, Nah, oke. gitu. Berbedanya di situ. Terus ada lagi yang dia melakukan tugas-tugas seniornya yang di luar. Misalnya Pak. Pendidikan tadi, ya, suruh ngantar, jemput anak istri, Wah, iya, ya. dan seterusnya Mas. Itu yang paling banyak laporannya. Nggak benar. Pak, ini kasus PPDS Undip Pak, Dokter AR Pak ya. Pertama kali tercium tidak beresan nih, Kemenkes melihat apa Pak? Dugaan awal. Ya. Ini kayaknya kasus bunuh diri beliau ya kan. Nah,
Apa Pak? Jadi sebelumnya sudah ada kasus-kasus bullying yang dilaporkan sejak 23 Juli 2023 itu. Kan sudah banyak laporan nih. Kemudian ada yang ditindaklanjuti, bahkan sudah ada yang sanksi Pak ada. Tetapi sekali lagi kan namanya ini berjalan sudah cukup lama, tidak serta-merta dengan cepat. Bahkan orang lupa. Iya. Nah, Kemkes punya komitmen begini. Pokoknya semua residen, kita sebut residen ya, yang sedang pendidikan itu harus dipantau. Jangan sampai dia menjadi korban perundungan tadi. Nah, dipantau dengan cara apa? Satu, dia bisa laporan atau bukti nyata. Nah, kasus saya Dr. Aulia, sebut aja nggak apa-apa ya, Aulia Risma, karena sudah tidak itu lagi. Nah, dengan petunjuk buku harian rekaman itu, ini sudah kita menduga inilah potensi sebagai perundungan itu. Dan kita laporkan sebagai polisi. Nah, sekarang kita menunggu aja hasilnya, dan tentu saja ini menjadi momen yang penting, dan perundungan ini terjadi di hampir seluruh pendidikan kedokteran yang ada di Indonesia. Kalau residen itu per tahunnya berapa banyak Pak? Kalau lihat laporan terakhir kan 6 September itu ada 1000-an yang lapor ya pas dibuka. Berapa persennya itu Pak kira-kira? Ya, kita total untuk residen itu ada sekitar 12.000 sampai 15.000 yang saat ini sedang belajar. Oh, berarti ini tahun angkatan baru tuh sekian? Ya, atau? Angkatan baru itu beda-beda. Jadi kita itu tidak sama. Pamannya kalau dokter paru itu hanya menerima 6 tiap satu semester di center pendidikan. Center pendidikan berikutnya yang lain mungkin ada 10 dan seterusnya. Jadi untuk jumlah itu berbeda-beda dari prodinya dan juga berbeda dari center pendidikannya. Gitu Pak ya. Nah, sehingga dengan berbeda-beda ini kan juga banyak kasus-kasus yang berbeda-beda juga terjadi. Iya, macam-macam ya. 4 kategori itu ada semua kayaknya. Iya. Untuk kasus Dokter Aulia kan. Ini kan sudah lapor polisi ya. Bagaimana Kemenkes mengawal ini Pak? Jadi dengan ini koordinasi ya, dengan ini momen penting, bahkan kita berharap tanggal 13 Agustus ini itu dijadikan suatu peringatan betul, tonggak sejarah kita anti bullying sebetulnya. Iya. Boleh beliau dijadikan pahlawan namanya suatu saat ya. Nah, ini kawal Pak. Karena tadi kan saya sudah mengatakan transformasi kesehatan tujuannya itu. Tidak boleh ada perundungan dalam bentuk apapun dari 4 jenis tadi, sehingga betul-betul PPDS ini dia belajar betul dengan baik. Fokus belajar. Tidak ada tekanan batin, tidak ada gesekan-gesekan yang like and dislike, ya. Sehingga dia fokus mutu profesionalisme. Sehingga kalau dia lulus, kan yang menikmati siapa? Masyarakat kan? Juga. Wah, bagus dokternya ya, cara berkomunikasi sopan santun, kemudian memberikan. Tapi begitu di pendidikan tidak diajarkan dengan baik itu, menular ke pasien nanti. Nah, begitu. Pasien dibully nanti kan kita. Bisa jadi kan? Iya, nggak menutup kemungkinan.